Halo guys, balik lagi ke channel Talk P2P. Udah lama banget ya nggak ketemu sama kontennya kita karena kemarin Lebaran, jadi kita liburnya cukup lama. Nah, hari ini kita balik lagi on field. Kita dari sekitaran halte Benhil. Kita ketemu salah satu narasumber yang menurut gua oke banget. Jadi tadi gua udah cerita duluan sama kakaknya, banyak banget hal-hal yang menurut aku pribadi itu menginspirasi dari dia. Nah, biar nggak terlalu banyak spill-spillnya, kita langsung kenalan aja ya. Dengan kakak siapa? Dengan Olive di sini. Olive. Namanya Olive doang atau ada panjangnya? Ada panjang ya? Ada panjangnya apa itu? Olive. Oh, ternyata dia lucu juga ya. Oke. Okta Olive ya? Okta Olivia, berarti lahir di bulan Oktober. Iya. Tahun? 2001. 2001. By the way, Oktober tuh zodiaknya apa ya? Libra dong. Libra, si perfeksionis ya. Berarti yang jadi pacarnya yang ngeri-ngeri sedap nih soalnya. Enggak. Kak, Okta asli orang? Lahir Jakarta, bokap Padang, Oke. nyokap Jawa. Oh, berarti lu campuran ya? Campuran. Anak berapa? 3. Dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Berarti paling kecil dong? Paling kecil. Gimana Kak, rasanya jadi anak paling kecil? Kan banyak stigma yang mengatakan nih, anak paling kecil tuh manja lah. Paling disayang segala macam. Menurut lu, Kalau gue ngerasa kebalikannya sih. why? Karena mungkin karena gue lahir di zaman yang udah berkembang jauh nih. Oke. Kayak teknologi informasi semua tuh bener-bener di zaman gue banget gitu. Oke. Jadi gue ngerasa lebih istilahnya apa ya, lebih harus lebih dari kakak-kakak gue gitu loh. Kan anak terakhir tuh tempatnya ekspektasi orang tua kan. Iya. Jadi kayak kamu harus lebih baik dari kakak-kakakmu gitu kan secara kamu. Jadi istilahnya gue ngerasa bunda gue nih ekspektasi orang Berat. tua deh. Tapi Gitu. lu terbebani nggak sih Kak sama ekspektasi yang tinggi itu sebenarnya? Di satu sisi sih tetap terbebani ya, tapi itu ternyata jadi istilahnya batu buat gue. Ternyata itu bisa bikin gue jadi naik justru ternyata. Oke. Kak, hal itu kan nggak mudah ya. Banyak orang yang ketika dikasih ekspektasi lebih malah ngeluh nih. Kenapa gua, kenapa nggak yang lain? Tapi apa yang membuat Kak Olive bisa merubah itu jadi sebuah motivasi malah? Sebenarnya ngeluh mah tetap ngeluh, Oh, sama aja ya. ngeluh tapi tetap dijalanin. Itu Oke. kuncinya sih. Kayak kita kalau ngeluh doang tapi nggak sambil dijalanin pasti berhenti. Ya, Nggak akan benar. ngapa-ngapain udah jadi depresi lah. Tapi kayak kerja tiap hari gini juga kayak ngeluh capek banget, tapi tetap sambil jalan gitu loh. Jadi menurut gua ngeluh Oke. itu nggak apa-apa, tapi kita nggak berhenti gitu loh. Jadi untuk ngubah gue kayak tetap jalan walaupun ngeluh, karena banyak keinginan atau mimpi yang pengen gue wujudin. Oke. Kak, Kalau diem aja nggak dapetin itu semua. Mungkin bisa dibilang ambisi gue kenceng. si Libra soalnya kan. Tapi Kak, boleh di-spill nggak salah satu mimpi lu apa sih yang paling besar? Banyak lagi. Satu deh kalau lu nggak mau share semua. Mimpi ya, gue pertama pengen bagian orang tua gue, Oke. tuh, atas jerih payah gue sendiri gitu kan. Oke. Terus pengen bisa ngebeli apapun tanpa lihat harga. Itu mah juga mimpi gua dan mimpi banyak Mimpi orang ya. semua orang bisa free, apa namanya istilahnya zaman sekarang? Financial freedom lah. Financial freedom ya, walaupun nggak tahu kapan bisa, tapi at least Oke. kayak udah nggak stres amat lah gitu. Pengen semua orang pasti ekonomi pengen Lebih baik ya. Oke. Tapi Kak, gua penasaran. Wow, wanita yang mandiri banget kayak lu ya. Kriteria pacarnya seperti apa sih? Gue aslinya manja banget. Emang iya. Karena gue ngelihatnya kayaknya lu cukup bener-bener strict sama beberapa hal ya. Dan kayaknya dalam hubungan juga kayaknya lu bener-bener milih. Karena lu punya kriteria-kriteria dalam hidup lu yang mungkin orang lain banyak nggak punya sebenarnya. Mungkin gue cenderung dominan kali ya. Oke. Kalau mandiri itu by seasonal aja, pada saat gue lagi sendiri kan atau lagi sama siapa. Kalau sendiri ya mau nggak mau harus mandiri karena cuma bisa ngandelin diri sendiri dong. Iya, Tapi benar. kalau lagi sama pasangan sama orang tua ya kayak itu masih ada manjanya gitu loh. Kayak bahkan kalau lagi pengen disuapin makan sama mama disuapin. Oh, masih? Gitu masih. Gitu. Jadi hal-hal yang menurut gue masih bisa ngerasain itu. Selagi orang tua masih ada, kenapa enggak? Berarti sebenarnya nggak ada perempuan yang benar-benar mandiri. Semuanya memang masih butuh perhatian dan butuh dimanja, tapi positioningnya doang. Positioningnya di mana gitu, dan gue manfaatin itu banget. Jadi energi gue ketika gue lagi sama orang, gue save. Gue maunya di treat. Tapi kalau gue lagi sendiri, gue alihkan semua energi gue pas gue lagi sendiri.
Oke, tapi gue penasaran Kak. Lu lahir besarnya di Jakarta, berarti lulus di Jakarta. Dari universitas? Negeri Jakarta. Oh, anak UNJ ternyata, wajar ya. Oke, fakultas apa lu? MIPA, MIPA. Berarti sekarang kerja di bidang? Business Development. Nyambung. Nggak nyambung. Kuliah gue memang nggak nyambung sama kerjaan. Mungkin soal kerjanya kita keep dulu ya. Gue penasaran, kenapa MIPA? Tebak jurusan gue, pasti kaget. Gua nggak terlalu ngikutin MIPA lagi. Sains banget. Oke. Ada reason why-nya nggak kenapa lu ngambil itu? Suka aja sih. Gue ngambil kimia BTW. Gue Oh, ambil kimia murni, terus dulu gue kayak punya cita-cita jadi saintis, ilmuwan, Iya. gitu. Terus pas kuliah kayak, oke gue suka banget nih ilmunya. Iya. Terus pas gue magang di lab, ini kayaknya bisa setengah jam nih. Kalau gue yang ngomong. It's okay, nggak apa-apa. Aman. Ya, bisa di-cut ya. Bisa. Jadi pas gue kuliah magang di lab ternyata bosen banget, dan gue baru tahu passion gue adalah suka ngobrol sama orang. Gue nggak bisa kayak pekerjaan yang rutinitasnya bener-bener, di lab itu sedikit orangnya. Benar. Terus kayak kita interaksi sama bahan-bahan kimia, bukan sama orang. Oke. Tapi Kak, lu tahu nggak sih kalau jurusan lu itu harganya mahal banget di luar negeri? Oh ya, Karena lu jatuhnya peneliti kan nantinya. maksudnya gajinya dan Benar. segala macam. Justru yang gue tahu range gaji di staff laboratorium lebih kecil dari gaji gue sekarang. Bukannya kalau di luar itu sangat dihargain banget ya Kak? Di luar negeri. Di luar negeri. Di luar negeri mungkin ya, di Indonesia nggak terlalu, kecuali udah senior bang. Baru. Untuk fresh grade dan segala macam itu naiknya ada batas tak gaji lah. Oh, Kecuali lu punya value bisa bahasa apa dan di perusahaan luar. itu yang bisa buat 2 lu kali naik. lipat. Oke. Dan gue pun lagi belajar skill bahasa pas gue tahu kalau di posisi yang sama dengan bisa bahasa lain gajinya 2-3 kali lipat. Oke, berarti lu belajar bahasa apa nih udah? Mandarin. Oh, Mandarin. Udah bener-bener fasih Mandarin. Enggak baru, masih belajar. Belajarnya di mana? Gue ikut course, terus latihan sendiri juga, dan ternyata di kantor gue ngasih course gratis juga. Gue heran nengok manusia-manusia sekarang ya. Kayaknya belajar itu benar-benar gak habis-habisnya. Gue capek sebenarnya belajar mulu. Gue suka sih belajar. Kayak selalu hal baru tuh gue pasti suka. Apapun itu. Berarti lu orangnya memang explore segala hal ya. Parah. Kepoan parah, ambis parah. Jadi kayak, hidup tuh isinya apa sih gitu. Si paling ambisius. Oke. Nah, gue pengen lari nih ke dunia pekerjaan lu. Lu sekarang ada di bidang business development. Ya, berarti kurang lebih itu ke arah pemasaran juga lah ya sebenarnya. Marketing. Sales. Oke. Apa suka dukanya selama lu jadi marketing di ibu kota? Sukanya itu banyak. Oke. Dukanya karena gue ngerasa gue passion di sini ya. Paling dukanya tuh kalau atasan gak enak aja. Oke. Tapi syukurnya gue selalu dapet atasan yang enak gitu. Jadi gue ngerasa dukanya sedikit banget lah. Berarti emang lu betul-betul enjoy selama Enjoy lu bekerja di bidang business development. Iya, di kerjaan gue sebelumnya ataupun gue di sini. Tapi kan banyak orang yang nggak tahan sama target kan kalau di dunia pemasaran. Nah untungnya gue nggak tahu hoki atau gimana ya. Oke. Gue selalu 2 kali gue jadi sales di perusahaan yang beda. Target tuh kayak selalu ada di posisi yang nggak terlalu di hasil, tapi proses. Oke. Gitu. Kayak istilahnya kalau kita salesnya sales mobil atau apa, itu kan pasti cuman atasan akan nge-push untuk lu udah jual berapa unit ini. Yeah. Dan gue kerja di tempat yang dia tuh bukan barang unitan yang kayak lu harus limit berapa, tapi produknya tuh cukup banyak gitu loh. Tapi lebih di Jepang ini, perusahaan Jepang ya, lebih ke nge-highlight progress kita gimana, kita udah ngapain aja gitu loh. Jangan kayak kita target achieve mulu tapi cuma duduk doang di kantor. Nah itu justru nggak lebih istilahnya lebih kurang dinilai positif gitu, daripada kayak udah capek-capek anak-anak keluar semua, hasil kan kita nggak ada yang tahu ya gimana. Jadi lebih dihargai prosesnya, dan gue bersyukur banget kayak ada di kerjaan yang selalu liatnya ke situ. Berarti company lu ini dari Jepang ya Kak? Jepang. Multinasional dong berarti. Ada locker Kak, kayaknya enak juga ya. Ada, kirim CV aja. Boleh ya. Oke. Nah Kak, kan sekarang banyak banget nih anak-anak yang mungkin fresh graduate, dia baru lulus kuliah tapi dengan
banyaknya kriteria yang dibutuhkan sekarang untuk masuk ke suatu company itu jadi kendala. Contohnya kayak harus punya pengalaman sekian tahun, harus bisa ini, bisa itu. Menurut lu Kak, apa sih insight yang bisa lu bagi untuk teman-teman yang lagi mencari pekerjaan untuk bisa dapat pekerjaan di ibu kota? Menurut gue sebenarnya cari kerjaan mudah sebenarnya. Oke. Asal kita tahu celahnya. Contohnya? Kayak ada orang udah menurut gue pertama kali orang kan udah kebanyakan apply aja nih, apply. Menurut gue pertama kali tuh yang dibangun tuh bukan lu seberapa banyak apply dalam sehari 100 ini, tapi lu bangun personal branding dulu. Oke. Kayak gue itu dari kuliah udah coba untuk aktif di LinkedIn. Di LinkedIn tuh kan istilahnya Facebooknya karir ya. Benar. Nah, gue dapat pekerjaan yang pertama itu nggak by LinkedIn, tapi gue ketemu langsung kayak ngobrol gini di acara pameran. Kayak gue di situ kan banyak booth gitu kan, banyak owner dan segala macem. Gue ajak ngobrol aja, gue tanya segala macem. Taunya kantornya deket sama gue, kita loker lah gue. Dikasih. Tapi sales dibilang gitu kan. Sebentar kan gue di lab kan. Benar. Terus karena gue orangnya gas aja, jadi gas aja Pak, mau sales mau apa, target tulisan belakangan. Gue coba aja dulu. Terus 2 tahun dapat di sana. Abis itu pindah ke sini karena LinkedIn. Ke sini LinkedIn gue di reach out sama agent, dan di LinkedIn itu banyak banget entah karena memang personal branding gue itu as a sales atau business development, jadi banyak yang reach out karena kan sales turnover-nya tinggi. Benar. Tapi di situ banyak banget yang reach out gue dari LinkedIn. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya gue pasang sebagai lab atau apa gitu kan, apakah akan sebanyak gue bikin personal branding sebagai sales atau marketing. Jadi gue ngerasa itu hoki gue juga, tapi menurut gue cowok gue dia IT. Oke. Belum lulus. Masih kuliah. Masih kuliah. Adik-adik dong berarti. Berondong deh ya. Tapi gue suruh dia untuk bangun personal branding di LinkedIn juga. Belum ada sebulan udah ada yang reach out. Bahkan dia belum lulus, tapi kayak ditanya lulus kapan, dapat project-project IT untuk anak-anak S2, bikin tesis kayak gitu dari LinkedIn. Even itu IT, berarti kayak gue awalnya membuktikan kalau kayak gue pikir karena sales doang banyak yang reach out gitu, tapi ternyata IT pun banyak di gitu. Reach out Jadi juga. Tergantung personal branding sih. Siap. Nah, itu dia friend, karena banyak banget ya orang yang kerja sekarang ini, dia nyari kerja itu concernnya di job street. Kalau nggak di loker-loker Instagram doang. Orang nggak akan kenal lu siapa, tapi pas dia lihat LinkedIn lu, activity lu ngapain, lu pernah ngapain, experience lu kuliah, bahkan IPK lu berapa, orang nggak perlu ngasih CV lu kelihatan di LinkedIn. Nice. Itu dia alasannya kenapa LinkedIn itu perlu. Karena sekarang dunia profesional itu bakal ngeliat lu dari LinkedIn yang lu punya sebenarnya. Jadi mantepin di LinkedIn-nya dulu deh, biar lu mudah cari pekerjaan. Itu satu. Yang kedua, relasi. Gua suka ketemu sama siapa aja. Oke. Kayak maksudnya customer, apalagi dari customer. Sebenarnya sebelumnya di luar LinkedIn pun banyak tawaran dari customer gua sendiri hire gua untuk di perusahaan mereka. Berarti lu bisa ninggalin trust yang baik ketika lu komunikasi sama mereka. Ya, jadi kayak mau pindah ke ini gua aja nggak, kantor gua aja nggak, lu berapa di sana, bla 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 gitu. Dan menurut gua menjalin relasi sama siapapun itu penting dan bagus. Kayak kita ninggalin trust dan impression yang bagus, orang juga akan ngerasa percaya gitu loh. Nggak istilahnya nggak kaku, nggak convo killer, nggak kayak dideketin orang terus kayak takut apa nih mau rampok nih apa gimana. Jangan curigaan berarti ya. Iya. Yang penting kita tahu batas diri ya, orang macam-macam bisa jaga diri. Oke. Kak, sebelumnya thank you banget, banyak banget hal-hal yang bagus yang udah lu bagi buat teman-teman. Ya salah satunya dunia kerja sekarang lihatnya itu dari LinkedIn untuk lebih mudah dapat pekerjaan, dan bagaimana kita bisa concern sebenarnya untuk ngebangun personal brandingnya kita. Gua mau nanya satu lagi nih Kak. Sebelumnya, lu pertama kali ketemu sama konten yang seperti ini? Sampai di wawancara kayak gini sih, iya. Baru pertama kali. Boleh Kak kasih kesan pesannya ketemu sama member-member Talk P2P? Kesan pesannya menurut gua, terutama Kak siapa tadi? Adit. Kak Adit. Udah ngomong juga nggak kenal-kenal nih orang ya. Agak short term memory. Oke, pantes. Kak Adit sama, sorry kalau lupa namanya, Bang Yoga sama Fadil. Semangat buat ngelanjutin konten kayak gini terus ya, karena menurut gua banyak orang yang perlu banget insight kayak gini, ngerasa kayak mana 19.000 lapangan pekerjaan gitu. Kena Bennett nanti kita nih.
Tapi sebenarnya ada gitu. Cuman kita perlu effort untuk bikin orang percaya dulu lo siapa gitu. Nggak cuman sekali 2 kali interview terus kayak udah gitu kan. Iya. HR tuh banyak kok masukin kita ke pool pool datanya mereka kalau mereka punya impression yang bagus ke kita. Entah untuk pekerjaan yang ini atau pekerjaan yang lain. Karena HR yang reach out gua itu kayak langsung ngasih 3 loker sekaligus dan gue interview semuanya gitu. Kalau nggak dapat yang di sini, pesan lain. Oke. Guys, bagus banget ya dari kakak ini. Jadi sebenarnya selama ini kita nggak dapat pekerjaan bukan karena pekerjaan yang nggak banyak, tapi ya karena emang kitanya kurang mantep aja mempersiapkannya. Entah itu dari LinkedIn Pinter kita, cari peluang. pinter cari peluang, itu yang paling penting. Oke, by the way Kak Olive, thank you banget udah mau berbagi kisahnya sama teman-teman Talk P2P. Harapannya semua hal yang bisa kakak bagi bisa jadi insight positif buat teman-teman yang nonton dan bisa buat mereka sampai ke top levelnya mereka. Amin. Dan harapannya kakak juga tetap jadi orang yang rendah hati ya. Jadi bisa tetap Amin. menginspirasi banyak orang. Dan harapannya cepat-cepat naik ke top level dan jangan lupa undang kita jadi karyawan. Anjay. Oke. Kirim CV aja. Siap. Oke. Kak, thank you banget. Oke, thank you banget. Bye-bye friend. Sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya ya.